berlebihan banget sih bro. Oh ya, mungkin karena polusi kali bro. Oh iya, kamu tahu cara mengukur polusi itu gimana? Gimana? Pakai feeling? Ya bukan, ada kok alat canggih yang bisa mengukur partikel polutan tersebut. Di lab ini ada nggak alatnya? Nggak ada sih, tapi aku tahu kok simulasi sederhananya kayak gimana. Gimana tuh caranya? Udah, besok aku tunjukin. Sekarang kita masuk ke lab yuk. Yuk. Jadi sesuai sama janji aku kemarin, aku bakalan ngasih tahu kamu simulasi sederhana terkait alat yang bisa digunakan untuk menangkap polusi udara. Iya nih, kemarin aku juga sempet searching Iya? tentang penangkapan polusi udara itu. Itu nama alatnya HVAS ya? Ya bener banget, secara garis besar itu pakai alat tersebut untuk menangkap polusi udaranya. Cuman berhubung kita nggak punya, karena alatnya itu terbilang cukup mahal, jadi ya udah kita gunain aja simulasi sederhana supaya kamu juga lebih bisa mengerti gitu. Oke, jadi alat dan bahan yang kita butuhkan itu yang pertama ada kopi. Ini tujuannya kita menganalogikan kopi ini sebagai polusi udara yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus, habis itu kita gunakan juga kipas angin, ya. Dan kita gunakan tisu basah sebagai alat untuk menangkap polusi udara. Langsung aja kita ke caranya. Oke, bagaimana sih metode aktif untuk mengukur sebuah polutan? Jawabannya itu menggunakan high volume air sampler, yang mana dia dapat menyedot sebuah udara dan menyedot sebuah partikel polutan pada filternya. Untuk cara yang kerjanya, kita bisa membayangkan pada kipas angin yang menyala dan menghisapkan udara. Sama halnya dengan high volume air sampler, dia juga bisa menyedot sebuah polutan atau udara dan akan melekat pada filternya. Contoh kasusnya pada bubuk kopi. Misalnya kita meletakkan bubuk kopi di depan kipas angin yang menyala, maka bubuk kopi tersebut akan tertiup oleh angin. Tapi bagaimana jika kita meletakkan sebuah tisu basah di belakang kipas angin? Maka bubuk kopi yang berada di depan kipas angin akan tertarik ke posisi tisu basah yang berada di kipas angin tersebut. Sama halnya dengan sebuah HVAS atau high volume air sampler tadi, maka sebuah partikel polutan akan melekat pada filternya. Seperti itu teman-teman. Dalam situasi seperti apa sih metode aktif ini lebih efektif dibandingkan metode lain? Jadi teman-teman, untuk metode aktif itu membutuhkan jumlah penyedotan polutan yang terkontrol dan waktu tertentu. Dalam hal ini kita bisa lihat di padatnya lalu lintas atau di sebuah industri, teman-teman. Jika kita ingin mengetahui seberapa banyak kipas ini sudah menyedot bubuk kopi, kita bisa mengontrol kecepatannya. Dibandingkan dengan metode pasif, untuk metode aktif ini lebih efektif dibandingkan dengan metode-metode lain, termasuk metode pasif. Penggunaan metode ini dalam pemantauan pencemaran udara contohnya seperti apa? Yang pertama, yaitu ada pemantauan kualitas udara pada jalan raya untuk mengukur polusi udara. Lalu yang kedua ada pengukuran polusi industri seperti di pabrik semen ataupun pembangkit listrik. Dan yang terakhir ada pemantauan efek kebakaran kualitas udara di wilayah sekitarnya. Jadi teman-teman, jika kita ingin mengukur sebuah bubuk kopi yang tersedot pada kipas angin, kita bisa menggunakan tisu basah sebagai filternya. Sama dengan high volume air sample, kita bisa menggunakannya untuk mengukur polusi, dan polusi akan tertahan pada filternya. Seperti itu teman-teman.